Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA SMP kelas 9 pada semester 1 ini. Oke anak-anak sekalian, apa kabarnya kalian semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satupun juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungannya, tetap menjaga kesehatan walaupun dalam masa pandemi ini kita harus tetap belajar ya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan membaca doa nanti kita dimudahkan dalam memahami pelajaran kita pada hari ini dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung memasuki mata pelajaran kita kali ini, yaitu melanjutkan pembelajaran yang lalu tentang perkembangbiakan. Kali ini kita akan memasuki perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oh iya, bagaimana dengan tugas yang saya berikan tentang perkembangbiakan tumbuhan? Kalian yang sudah membuat karya hidroponik masih banyak yang belum mengumpulkan, karena itu akan saya ambil sebagai nilai keterampilan kalian. Silahkan yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkannya, supaya nanti kalian ada nilai keterampilannya. Oke ya, kita lanjut berikutnya, yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, nanti kalian bisa menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada hewan, kemudian menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya. Yang ketiga, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang keempat, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Oke, itu tujuan kita pada pembelajaran siang hari ini. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan hewan. Nah, seperti halnya pada tumbuhan, ini nanti dibedakan juga perkembangbiakan hewan secara seksual dan juga secara aseksual ya. Kemarin kalau pada perkembangbiakan tumbuhan kalian sudah memahami, tentu di sini juga tidak jauh berbeda. Seksual berarti didahului dengan aseksual di sini tanpa peleburan sel telur atau sel ovum dan sel sperma. Kalau pada tumbuhan khususnya di situ kemarin adalah pada putik dan benang sari ya. Kemudian macam-macamnya nanti untuk aseksual yang kita bahas pada hewan. Ini adalah pada hewan yang pertama membentuk tunas. Jadi hewan juga bisa bertunas ya. Kalian bisa melihat di buku paket kalian di halaman 90. Silahkan mulai 90 kalian buka, di situ ada contoh hewan kok bertunas gitu. Hewan apakah itu? Ya. Di sini contohnya adalah pada hidra ya, tumbuhan hewan air ini ya. Porifera, coleonterata itu bisa dengan membentuk tunas. Jadi pada tubuhnya nanti timbul tunas yang kemudian nanti akan melepaskan diri jadi individu baru. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu pemutusan atau pemisahan diri tadi dengan pemotongan bagian tubuhnya yang nanti akan tumbuh secara sempurna menjadi individu yang utuh, yaitu ada contohnya pada planaria. Kemudian yang berikutnya yang reproduksi aseksual atau tidak kawin pada tumbuhan pada hewan, ini adalah parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah sel telur yang tanpa dibuahi tapi bisa menjadi individu yang utuh, yang sempurna, individu baru ya. Contohnya nanti kita lihat pada lebah, semut, kutu daun dan juga kutu air ya. Ini biasanya hewan-hewan yang hidupnya berkoloni ya. Oke, nah ini contohnya tadi yang membentuk tunas ya pada hidra. Nah, kalau kita lihat tumbuhan hewannya seperti ini hewan ini walaupun bentuknya bertumbuhan. Jadi ada tumbuh tunas, ya, ini tunas benjolan, kemudian nanti akan tumbuh tentakelnya ini. Ya, kemudian nanti langkah berikutnya akan melepaskan diri jadi individu yang baru. Nah, ini adalah
perkembangbiakan secara aseksual pada hidra, yaitu dengan pembentukan tunas. Ya, nanti ini akan lepas menempel lagi di tempat lain jadi hidra yang baru. Ya, jadi satu hidra setelah tumbuh tunas nanti akan tumbuh menjadi dua ekor ya kalau binatang katakan ya, jadi dua individu hidra yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini adalah fragmentasi. Ini gambar planaria. Planaria itu sejenis cacing ya, cacing pipih gitu. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau kita potong planaria yang bagian A ini, kita potong atas dan bawah jadi dua, maka di sini nanti akan timbul individu yang bagian atas ini ada kepalanya, ini badannya, nanti akan tumbuh badan bagian bawah, sedangkan badan bagian bawah nanti akan tumbuh kepalanya juga, jadi dua individu yang sempurna. Kemudian fragmentasi berikutnya bisa di sini kalau kita belah jadi dua, ya, kita belah jadi dua, kiri dan kanan, maka di sini nanti yang kiri akan tumbuh bagian kanan, yang kanan akan tumbuh pada bagian kirinya, sehingga jadi dua individu yang utuh. Kalau kita potong tiga, nih bagian C kita potong tiga, maka di sini akan tumbuh bagian kepalanya, nanti tumbuh badan dan bagian ekornya, yang tengah ini akan tumbuh kepala dan ekornya, yang bagian ekor akan tumbuh badan dan kepalanya, jadi tiga individu yang utuh lagi. Itu adalah contoh fragmentasi pada planaria ya, itu fragmentasi, jadi dibagi menjadi bagian-bagian, nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru ya. Misalnya bisa juga pada cacing pita itu bisa juga yang bersegmen-segmen itu ya. Kemudian kita lihat berikutnya ya. Itu tadi pada planaria fragmentasi. Yang berikutnya adalah ini ya. Ini adalah parthenogenesis ya. Parthenogenesis ini terjadi pada, kita lihat contohnya di sini pada lebah ya. Kita lihat lebah ratu ini, kalau kita lihat kromosomnya 32 ya, ini adalah dalam kondisi diploid. Nah, ketika dia membelah secara meiosis menghasilkan sel telur ya, lebah ratu ini adalah penghasil sel telur dalam suatu koloni lebah ya, dia terus yang bertelur, ini akan menghasilkan sel telurnya. Kemudian di dalam kelompok lebah nanti ada namanya lebah jantan dan ada lebah pekerja ya. Lebah jantan ini nanti yang tugasnya adalah membuahi sel telur dari sang ratu ya. Nah, jika sel telur dari sang ratu tadi dibuahi oleh lebah jantan, maka nanti akan timbul menjadi individu baru lagi, yaitu menjadi lebah pekerja ya. Lebah pekerja itu yang mencari nektar kemana-mana dari satu bunga ke bunga lain. Nah, sedangkan sel telur yang tidak dibuahi di sini akan mengalami parthenogenesis, nanti akan tumbuh menjadi lebah jantan ini ya. Lebah jantannya ini tidak bekerja, dia tidak terbang dari satu bunga ke bunga lain. Itu yang menjadi tugas itu adalah dari lebah pekerja tadi. Tapi di sini tidak ada saling iri, saling dengki dari satu lebah ke lebah yang lainnya. Itu dari lebah jantannya atau lebah pekerjanya ini terus marah-marah, aku disuruh kerja terus, enak-enakan lebah jantan dan lebah ratu gitu. Ini enggak di sini ya. Ini saling berbagi peran satu sama lainnya. Nah, terjadi secara parthenogenesis, jadi sel telur yang tidak dibuahi tumbuh menjadi individu baru. Itu contohkan pada lebah, pada semut bisa juga demikian ya. Itu adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi tadi ada tunas, kemudian ada juga fragmentasi dan juga parthenogenesis. Lanjut berikutnya, kita lihat berikutnya ya, yaitu perkembangbiakan atau reproduksi seksual pada hewan ya. Reproduksi seksual pada hewan ini nanti melalui peristiwa peleburan sel ovum dan sel sperma yang dikatakan adalah fertilisasi. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Nah, jenis fertilisasi ini ada namanya fertilisasi internal, itu kalau terjadi peleburannya di dalam organ tubuh betina. Jadi binatang tadi harus mempunyai alat untuk memasukkan
sel sperma ke dalam organ individu betinanya. Kemudian fertilisasi yang berikutnya yaitu eksternal. X itu luar, berarti peleburannya terjadi di luar organ betina atau di luar tubuh betina ya. Nah itu, jadi fertilisasi itu peleburan sel ovum dan sel sperma. Jadi pada reproduksi seksual didahului dengan peristiwa fertilisasi yang kejadiannya bisa secara internal, bisa juga secara eksternal. Nah kita lihat contohnya nih. Kita lihat contoh, ini adalah katak ya. Ini adalah contoh fertilisasinya adalah eksternal. Ya, jadi ini adalah katak betina, yang ini adalah katak jantan ya. Di sini nanti katak betinanya akan mengeluarkan sel telur dan nanti katak jantan akan mengeluarkan sel sperma yang nanti akan bertemu di luar tubuhnya ya. Ini biasa kalau musim hujan ini ada katak yang begini nih. Nah, selain katak bisa juga contohnya adalah ikan, itu ada termasuk juga fertilisasinya adalah eksternal. Sedangkan yang internal, nah ini kita lihat ada gajah ya di sini ya. Binatang-binatang yang lainnya juga banyak seperti kambing, sapi, kuda dan sebagainya. Itu adalah secara internal. Ayam juga termasuk ya. Kalian nanti bisa memberikan contoh yang lebih banyak lagi di sekitar kalian. Nah, kemudian ada juga jenis hewan yang namanya hewan hermafrodit. Hewan hermafrodit itu hewan yang bagaimana? Adalah hewan yang dalam satu tubuhnya mempunyai dua alat kelamin. Dia menghasilkan dua macam sel kelamin. Ya, contohnya apa? Di dalam buku kita contoh ada di sini adalah cacing tanah. Ya, kalau musim penghujan, kalian mungkin akan melihat cacing tanah. Nah, ini kalau cacing tanah ini adalah dua ekor cacing tanah yang menyatu satu sama lainnya. Nah, ini pada bagian namanya klitelium. Nah, di sini nanti kalau kalian perhatikan ini akan melebur satu sama lain. Nah, ini akan memberikan sperma kepada cacing yang satu ini, cacing yang ini juga memberikan sperma kepada cacing yang satunya ya. Nanti terjadi pembuahan dan nanti terus cacing tadi akan bertelur ya, satu sama lain akan bertelur semuanya ya. Bisa juga kalian lihat pada ini tidak asing lagi bagi kalian, di sini adalah ada dua ekor bekicot ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada bagian putih yang saling masuk satu sama lainnya. Nah ini adalah sedang melakukan fertilisasi di sini ya. Kenapa dia tidak melakukannya pada dirinya sendiri? Oh ini tidak bisa karena kematangannya nanti pun berbeda-beda. Mungkin saat dia membuai dirinya nggak bisa di sini ya, karena sel telurnya mungkin belum saatnya dibuai nanti ini tidak bisa, sehingga di sini akan memerlukan, walaupun hewan hermafrodit ini tetap memerlukan dari jenis hewan yang lainnya ya, atau individu yang lainnya. Kita lanjut berikutnya yaitu ya berdasarkan reproduksi seksualnya ini nanti hewan ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada ovipar, ini adalah hewan yang bertelur. Ada vivipar, ini hewan yang berkembang biaknya secara beranak. Dan ada juga yang namanya ovovivipar atau bertelur dan beranak gitu ya. Ya, jadi ada 3 macam. Nanti kita lihat ada ovipar, ada vivipar, dan juga di sini ada ovovivipar ya. Kita lihat contohnya yang ovipar nih. Ovipar berarti hewan yang berkembang biaknya dengan bertelur. Ini contohnya apa nih? Ini ada ular ya. Ini biasa kita lihat, ini ayam, ini anak ayam tadi ya. Ini apa ini? Ya ini jenis reptil ya, apa itu? Semacam kura-kura itu ya. Kura-kura raksasa. Nah ini ada penguin juga bertelur ya, ini kura-kura juga. Oke, itu adalah hewan ovipar. Kalian mungkin bisa memberikan contoh yang lain lagi yang ada di sekitar kalian. Kemudian kita lihat dari struktur dari bagian dari telur ya. Telur secara umum kita lihat nih, kalau kita pecah ini ada bagian yang keras di luar, ini namanya adalah cangkang telur ya, gunanya untuk melindungi bagian dalam ya.
Kemudian di dalamnya ada yang namanya putih telur. Ini kalau masih mentah nih bening ya. Tapi kalau sudah direbus, nah ini jadi akan warnanya putih, namanya putih telur ya. Kemudian di bagian tengahnya ada bagian yang kuning, namanya adalah kuning telur ya. Kuning telur nih. Nah, kalau kita lihat perhatikan di bagian kuning telur ini ada bagian seperti mata gitu ya di sini. Nah, ini kita lihat. Ini adalah calon embrio. Nah, embrionya ini ya. Sedangkan nanti bagian lainnya berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, embrionya di sini, calon individu barunya itu di sini ya. Nah, kuning telur dan putih telur ini nanti sebagai cadangan makanan bagi embrio ini yang akan tumbuh ya. Ya, karena dia tidak menyerap langsung dari induknya, nggak ada plasentanya, maka di sini dia akan menggunakan kuning telur dan putih telurnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian luar putih telur ini ada membran namanya atau lapisan dalam. Yang di sini nanti ada juga bagian yang rongga udaranya ya. Rongga udara itu adalah proses respirasi atau pernapasan bagi hewan atau embrio hewan tersebut. Nah, baru nanti di lapisan sini ada lapisan luarnya juga atau membran luarnya. Jadi ada dua lapis ini kalau kita lihat dari sebuah telur. Nanti kalian bisa mungkin mempraktekannya dengan membuka telur rebus gitu ya, yang nempel bagian cangkang di dalamnya. Kalau telur bebek itu yang warna biru itu cangkangnya, telur ayam mungkin warna coklatnya. Nah, bagian dalam itu ada putih, itu bagian namanya membran luarnya. Kemudian ada rongga udara yang nempel di bagian putih telur, itu nanti ada lapisan namanya membran ya, membran dalam. Nah, kemudian supaya kuning telur ini tetap berada di tengah, tidak kebentur ke kiri ke kanan dan sebagainya, ini ada, kalau kita perhatikan ini ada namanya kalaza ya. Kalaza itu disebut juga mungkin tali kuning telur, ini yang menjaga kuning telur supaya tetap berada di tengah ya. Tetap di sini, dan juga menjaga supaya embrio ini tetap berada di bagian atasnya ya. Jadi nanti akan mengatur dari posisi kuning telur tersebut, itu kalaza tadi ya, kalaza atau tali kuning telur. Oke, itu adalah bagian-bagian telur ya. Kalian bisa buka di buku juga ada. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah hewan vivipar. Vivipar itu yang beranak. Contohnya apa? Ya, di lingkungan kita tidak asing lagi ada sapi, ada kambing, kuda dan sebagainya ya. Kalian bisa memberikan contoh lagi, kucing juga ya. Itu vivipar. Nah, ada juga yang ovovivipar. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah kadal yang kalian mungkin bisa jumpai di pinggir jalan, di sawah dan sebagainya, banyak ini ya. Nah, dia ini bertelur juga beranak. Jadi dia bertelur, tapi telurnya tidak langsung keluar ya, tapi tetap di dalam, dan nanti dia keluarkan kalau dia sudah menjadi anak dari kadal tersebut ya. Ini namanya ovovivipar. Hewan lain ada juga, misalnya ada ini kuda laut, itu termasuk juga ovovivipar. Nah, kalian nanti bisa mencari dari sumber yang lain di situ, mungkin dari internet atau baca-baca buku yang lain, contoh-contoh dari hewan ovovivipar yang lain. Nah, sekarang kita lihat perkembangan hewan. Ini nanti ada namanya metagenesis, ada juga nanti kita bahas tentang metamorfosis. Apa beda dari metagenesis dan metamorfosis? Yuk kita lihat satu persatu. Ya. Metagenesis. Nah, metagenesis ini istilahnya adalah pergiliran keturunan antara fase generatif dan vegetatif, atau antara fase seksual dan aseksual ya. Kita lihat contoh di sini adalah yang kita contoh adalah siklus hidup ubur-ubur ya. Ubur-ubur hidupnya di mana? Ya, di laut ya. Oke ya, sekarang kita lihat dari sini, diawali dari misalnya adalah ada ubur-ubur ya. Di sini ada ubur-ubur yang melayang-layang ini, atau disebut juga sebagai medusa. Nah, medusa ini ada medusa jantan, ada medusa betina. Yang jantan nanti menghasilkan sel sperma, medusa betina menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, ketika terjadi fertilisasi ini secara eksternal tentunya ya, di luar tubuh,
maka akan tumbuh menjadi zigot ya, terjadi fertilisasi menjadi zigot. Nah, zigot tadi tidak langsung tumbuh jadi ubur-ubur, itu tidak. Dia nanti akan tumbuh menjadi larva yang berenang secara bebas, kemudian akan nempel di suatu tempat. Nah, di sini akan terjadi namanya adalah skifistoma ya. Skifistoma di sini akan tumbuh nanti ya jadi polip ya. Polip itu ada tonjolan ini. Di sini nanti akan tumbuh lagi, bercabang lagi dan sebagainya ini. Nah, tumbuh jadi polip dan nanti lama-lama nanti polip ini akan melepaskan diri ya, melepaskan diri jadi evira. Ini adalah bayi ubur-uburnya yang kemudian nanti akan tumbuh jadi medusa dewasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari medusa yang menghasilkan sperma dan ovum ini terjadi reproduksi secara seksual. Nah, sedangkan pada bagian polip ini atau dari skifistoma ini terjadi reproduksinya adalah secara aseksual. Jadi di sini tidak terjadi peleburan sel kelamin lagi, tapi di sini semacam seperti pembentukan tunas tadi ya, pada seperti pada hidra, tapi di sini ada pada ubur-ubur ya. Nah, jadi nanti dari skifistoma ini akan lepas satu-satu. Ini kalau terlepas nanti jadi ubur-ubur yang baru, ini juga jadi ubur-ubur yang baru, ini juga nanti ya. Nah, jadi dari polip ini nanti akan tumbuh jadi evira atau ubur-ubur kecil yang nanti akan tumbuh jadi medusa dewasa. Nah, jadi pada daur hidup atau siklus hidup ubur-ubur ini terjadi dua macam fase, yaitu ada generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Kalau pada tumbuhan kemarin kita lihat pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, ternyata pada binatang juga ada, yaitu pada ubur-ubur ya. Masih ingat kemarin ya yang tumbuhan paku dan lumut. Nah, lanjutnya kita lihat ya, di sini ada gambar apa? Iya, di sini ada namanya adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup yang bisa terjadi secara sempurna maupun metamorfosis yang tidak sempurna. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ini daur hidup seekor kupu-kupu ya. Ya, diawali dari kupu-kupu, dia akan bertelur. Ya, bertelur kupu-kupu biasanya di daun ya. Dia menempatkan nanti supaya anaknya ketika menetas dia akan cukup makanannya ya. Ini di balik daun biasanya ada bintik-bintik. Nah, itu adalah telur dari kupu-kupu. Nah, ketika dia menetas dia akan menjadi seekor ulat. Nah, ulat nanti ulat kecil sampai ulat besar, nanti ini makannya rakus sekali ya ketika jadi ulat. Kadang orang juga jijik, takut melihatnya ini ya. Ya, menakutkan. Nah, setelah suatu saat dia setelah makannya kenyang cukup, dia akan melakukan puasa nih, puasa. Dia akan menjadi diam, tidak banyak gerak lagi, dia akan menjadi kepompong ya. Kepompong. Nah, setelah beberapa lama kepompong akan menetas menjadi ya kupu-kupu yang indah. Dia tidak lagi menakutkan, dia menjadi sesuatu yang digemari ya. Nah, ini diharapkan nanti kalian harus bisa mencontoh peristiwa metamorfosis pada diri kalian ya. Misalnya pada kalian yang tadinya mungkin jadi anak yang nakal, yang tidak disenangi orang lain, dan sebagainya, nanti kalian akan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh orang banyak. Nah, menjadi baik. Ini adalah metamorfosis yang sempurna. Ini dari telur nanti jadi, ini secara umumnya ini untuk kupu-kupu ini ulat ya. Tapi secara umum ini bisa dikatakan sebagai bentuk larva. Kemudian ini kepompong. Kalau kupu-kupu bentuk lainnya adalah pupa. Pupa itu yang sudah posisinya sudah tidak gerak lagi, diam dia. Kemudian ini adalah bentuk dewasanya, atau juga menyebutnya sebagai imago ya. Khusus untuk ulat ini adalah kupu-kupu. Imago bisa juga nanti dari binatang lainnya adalah bentuk dewasa. Jadi pada metamorfosis sempurna ini diawali dari telur dulu ya. Telur, larva, pupa, dan imago ya. Telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna, kita lihat ini tidak mengalami banyak perubahan ya.
Contohnya di gambar ini adalah belalang ya. Ya, A ini adalah gambar telur belalang. Yang B ini adalah gambar anak belalang. Yang C adalah belalang dewasa. Nah, kalau kita perhatikan antara anak belalang dan belalang dewasa, ini tidak banyak mengalami perubahan. Di sini perubahannya cuma sedikit, misalnya adalah tumbuhnya apa ini? Sayap, ya, tumbuhnya sayap, ya, dan ukurannya yang bertambah besar. Nah, perubahan yang tidak banyak terjadi di sini ini adalah contoh dari perubahan yang tidak sempurna atau metamorfosis yang tidak sempurna. Dan fasenya pun di sini ini tidak terlalu panjang seperti pada metamorfosis sempurna. Sehingga di sini kita lihat pertama mulai dari telur, kemudian bentuk anaknya ini yang kita kenal ini adalah istilahnya dengan nimfa. Nimfa itu bentuk mudanya yang mirip dengan dewasa, tapi ada kekurangannya dikit gitu ya. Kali ini adalah sayapnya ya. Jadi telur nimfa dewasa atau telur nimfa dewasa, tadi katakan imago boleh ya. Jadi telur, nimfa, dan imago itu adalah tahap dari perkembangbiakan atau metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna tadi telur, larva, pupa, imago. Ya, jadi lebih panjang pada metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis tidak sempurna ini tidak begitu panjang, tidak mengalami banyak perubahan. Nah, selain belalang, contohnya apa yang tidak sempurna? Ya, kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian lihat ada jangkrik, ada kecoa, itu termasuk contoh dari yang tidak sempurna. Yang sempurna selain kupu-kupu apa? Ada nyamuk, ada lalat, ada, ya silakan nanti kalian cari lagi yang lainnya ya. Jadi kalau tahap-tahapnya tadi mengalami ada bentuk larvanya, ada pupanya, itu nanti termasuk yang metamorfosis yang sempurna. Kalau bentuknya tidak mengalami fase larva dan pupa, itu kita sebut metamorfosisnya adalah tidak sempurna. Oke, paham ya? Yang berikutnya adalah teknologi perkembangbiakan hewan. Ya, yang kita bahas ini ada dua macam di sini. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau dikatakan kawin suntik ya. Kenapa dikatakan kawin suntik? Karena perkawinan terjadi dengan disuntikkan ya. Ya, inseminasi buatan atau disingkat IB adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Ini tadi tidak sembarang orang bisa. Di sini ada petugas khususnya ya dari peternakan. Nanti ada Pak Menteri Kewan gitu ya biasanya. Di sini yang melakukan inseminasi buatan. Ya. Jadi diambil di situ cairan sperma dari sapi pejantan yang unggul, nanti akan disuntikkan ke sapi-sapi peternak lokal kita ya. Nah, di sini apa manfaat atau keuntungan dengan inseminasi buatan? Ini efisiensi waktu ya. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama. Juga di sini efisiensi biaya ya. Biayanya tidak mahal karena kan misalnya kita pejantannya kita ambil dari sapi India sana ya, dari India ada sapi yang bagus di sana. Nah, itu tidak perlu kita mendatangkan pejantannya dari India dibawa ke Indonesia, itu nggak perlu, cukup diambil spermanya saja ya, sehingga membawanya cukup mudah sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Coba kalau misalnya membawa sapi yang besar dari India sampai ke Indonesia, nanti membawanya naik kapal terbang kan biayanya udah berapa gitu ya. Juga memperbaiki kualitas anakan sapi ya, jadi sapi lokal bisa menghasilkan sapi yang mutunya bagus, itu juga bisa dengan melakukan kawin suntik tadi atau inseminasi buatan ya. Jadi diambil sperma dari pejantan yang unggul, kemudian nanti disuntikkan ke dalam saluran reproduksi sapi betina. Nanti akan terjadi fertilisasi, jadi embrio yang akan tumbuh nanti jadi anakan yang unggul seperti jantannya tadi.
Ya tentu di sini ada gabungan dari sifat jantan dan juga induk betinanya ya, karena di situ sel telurnya tetap dari sel telur dari sapi betina lokal tadi ya. Nah, lain halnya dengan yang kedua. Kalau yang kedua kita lihat yaitu peristiwa namanya cloning ya. Cloning ini adalah merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, ini yang kita kenal, ini adalah cloning pada domba Dolly ya. Ya, ini yang pertama kali dilakukan cloning pada domba Dolly. Nah, caranya gimana? Ya, ini adalah domba Dolly, ini domba yang betina ini ya, yang wajahnya putih. Ini ada domba yang wajahnya hitam, kita begitu ya. Nah, caranya di sini adalah kita mau misalnya yang mau kita cloning adalah domba ini yang wajah putih ya. Kita ambil di sini, mengambil kelenjar mamai atau kelenjar susu dari domba betina. Ya, di sini dari domba betina, domba Dolly ini tadi ya. Nah, diambil sel tubuhnya, bukan sel telurnya, bukan sel kelaminnya, tapi dari sel tubuhnya. Di sini diambil yang mudah mungkin sel mamai tadi ya. Kemudian diambil sel telur dari domba berwajah hitam ini, diambil sel telurnya. Nah, inti sel telur ini dikeluarkan. Nah, sel telurnya yang bersifat haploid tadi dikeluarkan, dibuang. Nah, diganti dengan inti sel dari tubuh domba Dolly tadi, dimasukkan ke dalam sel telur menggantikan inti sel telur. Nah, di sini dari sel donor tadi ya, dari sel tubuh domba Dolly tadi ini kan sifatnya sudah diploid ya. Jadi sehingga nanti di sini akan berkembang terus ya, jadi semacam bentuk individu baru ya. Ini dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Jadi ada loncatan bunga api listrik yang akan menyatukan dua sel tadi dari inti sel tubuh dari domba Dolly tadi dengan sel telur yang sudah dibuang intinya dari domba ini ya, domba berwajah hitam tadi. Nah, sel yang disatukan akan mulai membentuk embrio ya. Jadi setelah jadi embrio, ini dimasukkan ke dalam tubuh atau dalam uterus dari domba yang berwajah hitam tadi yang kita ambil sel telurnya, dimasukkan ke sini dan dia akan berkembang ya, nanti berkembang ya, sehingga ketika dia melahirkan domba tadi, ini dombanya sama persis dengan yang kita ambil inti sel tubuhnya tadi ya. Ini domba hasil cloningnya tadi tidak ada kemiripan sama sekali dengan domba yang dititipi ini yang uterusnya dipakai. Nah, ini adalah cara cloning. Jadi hasil cloning ini sama persis dengan hewan yang kita ambil sel tubuhnya. Ini tidak, yang wajah hitam ini tidak memberikan sumbangan sifat kepada anaknya ini ya, karena dia cuma ketitipan saja. Sedangkan gennya ini adalah dari domba yang kita ambil sel tubuhnya ini. Nah, ini peristiwa ini namanya adalah cloning ya, dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan. Oke ya, jadi berbeda antara kawin suntik dengan cloning. Oke, anak-anak cukup jelas ya, itu adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ya, oke, kalau sudah cukup jelas, nanti kalian bisa melihat merangkum sendiri mungkin ada apa yang kalian baca di buku-buku kalian. Pada minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tentang bab perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya, penilaian harian untuk perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dan pada minggu depannya kita akan langsung mengadakan PTS ya, penilaian tengah semester. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada lain kesempatan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.